Pada segmen kedua, saya akan coba jelaskan mengenai metode transportasi khususnya untuk pasca panen yang berlaku di daratan atau di darat. Jadi metode ini dikelompokkan berdasarkan jenis alat transportasi, misalnya ada yang continue, ya berupa conveyor atau mungkin menggunakan sling atau tali ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kendaraan, bisa juga berupa sepeda motor, mobil ya, dalam hal ini mobil pick up, kemudian truk pengangkut ataupun lebih panjang lagi berupa trailer. Kemudian pengangkutan jalur darat dengan menggunakan alat transportasi berupa kereta api atau mungkin ya lain-lain, misalnya ya secara manual dengan menggunakan tenaga hewan berupa pedati, berupa delman dan lain-lain yang dapat memindahkan produk pasca panen dari suatu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan penanganan terhadap produk pasca panennya sendiri, jenis-jenis metode transportasi darat dapat dikelompokkan sebagai open vehicle, di mana produk pasca panen ya dalam kondisi terbuka berhubungan langsung dengan udara sekitar. Kemudian ada juga yang refrigerated vehicle atau kendaraan yang memiliki peralatan refrigerasi, di mana suhu dan kelembaban, terutama suhu ya, bisa diatur menjadi suhunya lebih rendah, terutama untuk produk-produk pasca panen yang mudah rusak atau mudah membusuk, maka perlu penanganan pengangkutannya dengan menggunakan kendaraan yang berefrigerasi atau memiliki semacam tempat penyimpanan dalam kondisi yang dingin ataupun beku. Untuk metode open vehicle bisa dengan wooden crate atau ya kendaraan berupa terbuka langsung dengan produk di dalam wadah yang terbuat dari kayu atau kotak-kotak kayu. Pada kondisi ini aliran udara menjadi lebih baik karena sangat terbuka dan udaranya bebas, atau bisa juga untuk menghindari terjadinya hujan karena ada tambahan air hujan dan lain-lain, maka bentuknya kanvas cover. Jadi ada sebagai pelindung produk di bagian atasnya yang melindungi produk dari air hujan maupun debu dan lain-lain. Tetapi aliran udara masih masuk ke dalam produk sebagai aliran udara yang memberikan udara atau memberikan angin kepada produk, sehingga pada kondisi ini ya airflow menjadi kondisinya lebih baik. Jadi baik terbuka maupun tertutup, di mana ada posisi bersinggungan dengan udara, itu kita katakan sebagai open vehicle. Berikut contoh pengangkutan dengan sistem open vehicle untuk produk sayuran dan buah-buahan, baik itu dengan mobil pick up gitu ya, atau mungkin dengan truk ya. Ini dalam kondisi terbuka. Demikian juga untuk produk-produk kehutanan, misalnya hasil hutan kayu diangkut dengan menggunakan truk trailer atau logging truck ya, untuk mengangkut kayu-kayu di hutan alam dengan ukuran yang cukup besar dalam kondisi open vehicle juga atau kondisi kendaraan terbuka. Ini contoh gambaran pengangkutan kayu dari produk kayu hutan tanaman dengan ukuran kayu yang lebih kecil-kecil, biasanya untuk bahan baku pulp dan kertas, dengan kondisi kendaraan terbuka juga. Nah, yang kedua adalah refrigerated vehicle. Ini adalah alat-alat pengangkutan atau kendaraan pengangkutan secara khusus yang dilengkapi dengan sistem refrigerasi, di mana produk yang dibawa atau produk pasca panen yang dibawa ini diangkut dalam kondisi suhu yang biasanya rendah atau dalam kondisi beku, bisa berupa box truk ya, atau juga mungkin kalau lebih panjang dan lebih besar berupa traktor trailer atau truk trailer yang dilengkapi dengan sistem refrigerasi atau berpendingin. Sebuah kendaraan
berrefrigerasi atau refrigerated vehicle ini harus dilengkapi dengan sebuah alat sistem refrigerasi di mana dia memiliki kondensor ya, kondensor sebagai alat untuk membuang panas yang terjadi, kemudian ada evaporator adalah yang mengalirkan udara dingin ke dalam ruangan pendingin ini ya. Jadi sistem refrigerasi dipasangkan atau digabungkan dalam kendaraan ini supaya produk terutama pasca panen yang dibawa bisa dibawa dalam keadaan suhu yang rendah ataupun dalam keadaan beku. Pada video berikut mungkin bisa kita saksikan proses refrigerasi pada kendaraan yang memiliki sistem refrigerasi atau berpendingin. Bagian yang sangat penting terkait peralatan transportasi berupa kendaraan adalah seberapa besar tenaga atau daya yang dimiliki oleh alat angkut. Jadi biasanya alat angkut menggunakan satuan dayanya adalah berupa PS atau Verstärke ya. Dan ini bisa kita setarakan dengan HP atau horsepower yang selama ini mungkin lebih banyak digunakan oleh versi Inggris atau United Kingdom. Pada tabel ini kita bisa melihat misalnya 1 horsepower itu untuk listrik ya, untuk elektrik ini setara dengan 746 watt. Kemudian horsepower dalam hal ini adalah PS ya, Verstärke ini setara dengan 735,4988 watt, dan untuk horsepower
versi Inggris ini atau United Kingdom ini setara dengan 745,7 watt dan 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Jadi kalau kita mau mengkonversi misalnya truk dengan daya 250 PS atau Starke ini misalnya dengan satuan horsepower Jerman, dan kita mau rubah seberapa besar HP-nya atau horsepower-nya dari versi Inggris, maka adalah 250 kemudian dikalikan dengan 734988 dan kemudian dibagi dengan 745,7, dan ini 250 PS ini setara dengan 246,58 HP ya. Kalau mau disetarakan dengan listrik tentu tuh pembaginya adalah dengan 246. Pada bagian ini saya hanya ingin memperlihatkan saja contoh truk dengan daya 100 PS, dan biasanya daya atau kekuatan tenaga ini pada truk ini terlihat pada angka di depan truk ya, 100 PS, 120 PS, atau kalau lebih besar lagi untuk tronton biasanya misalnya 220 PS dan seterusnya ya. Jadi ini menunjukkan seberapa besar daya dari alat angkut tersebut.